Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صيام ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah menjalani 6 hari di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali mendapatkan lapar dan haus. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini perlu kita renungkan bahwa kita semua yang berpuasa ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ditafsirkan bahwa hadis ini mengandung 5 penafsiran. Orang yang dimaksud adalah orang yang 5 ini. Yang pertama yaitu al-kizbun, orang yang berdusta. Apabila orang ini yang suka berdusta dalam kehidupannya, apalagi dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya. Puasanya tidak batal, tetapi pahalanya Allah Subhanahu wa taala batalkan. Percuma saja dia puasa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang kedua, namimah, mengandu domba. Yang kedua adalah orang yang suka mengandu domba, berwajah lain di antara saudaranya. Pada si A lain ngomong sama si B lain. Ini adalah namanya namimah, suka mengandu domba. Yang ketiga, orang yang suka ghibah, mengomongkan kejelekan orang lain, mengomongkan orang lain kepada teman-temannya. Yang kalau bahasa Indonesia itu gosip, suka gosip. Maka dalam Ramadan ini, dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, apalagi bulan 10 pertama ini, bulan keberkahan, 10 hari penuh berkah, maka kita jauhi yang perkara namanya ghibah. Karena ini sangat merusak pahala kita pada bulan Ramadan ini. Yang keempat, ada namanya janji sumpah palsu. Ini juga dapat membatalkan pahala puasa. Apabila kita diminta suatu persaksian, maka kita bersumpah dan sumpah itu palsu, maka ayat lain mengatakan ia harus berpuasa 3 hari sebagai kafarah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Allah Subhanahu wa taala katakan diwajibkan baginya puasa 3 hari untuk mengganti sumpahnya tadi. Hadirin Allah taala. Dan yang kelima ini sangat berat bagi kita dan sangat susah untuk dihindari, yaitu menjaga pandangan. Ini merupakan hal yang paling berat bagi kita, menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan dikatakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini, marilah kita menjauhi 5 perkara tersebut. Dan kita perbanyak 3 perkara. Yang pertama itu kita perbanyak salat sunnah.
Dalam Ramadan ini kita perbanyak salat sunnah. Nabi SAW sabdakan, "Man shalla isna asyara raka'atan fi yaumih." Barang siapa yang bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat setiap harinya sampai ia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut maksudnya adalah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu jangan kita tinggalkan, apalagi pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang kedua, kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita targetkan dalam bulan Ramadan ini kita dapat khatam 1 kali pada bulan Ramadan ini. Kita targetkan dalam 1 hari kita dapat membaca Al-Quran minimal 1 juz dalam setiap harinya. Dan yang ketiga adalah kita perbanyak sedekah. Sedekah ini dapat memperpanjang usia kita, dapat memperpanjang umur kita, dapat menolak bala. Banyak fadilah sedekah ini. Apalagi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipatkan menjadi 70 kali. Apabila dia bersedekah 10.000 pada saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala lipatkan menjadi 70.000. Saling berbagi makanan, saling bertukar makanan untuk berbuka. Itulah amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Semoga dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.